Hari ini, kita akan kupas tuntas sebuah topik yang menarik banget. Kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata luar biasa kuat. Yang udah ngebantu banyak banget orang Tionghoa dalam membangun kesuksesan finansial. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya banyak pengusaha Tionghoa kayaknya punya sentuhan Midas gitu? Jago banget bangun kekayaan? Nah, ini bukan sulap, bukan sihir, dan juga bukan bakat lahir. Ini adalah serangkaian prinsip yang bisa dipelajari dan yang terpenting diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, kita bakal bongkar nih kebiasaan-kebiasaannya. Dan ini bukan rahasia etnis tertentu ya, tapi lebih kayak resep universal yang sebenarnya bisa dipelajari oleh siapapun. Semuanya itu dimulai dari dasarnya, dari fondasinya, yang dibangun bahkan sejak usia masih sangat muda. Yuk kita lihat gimana cara mereka ngebentuk fondasi ini. Oke, salah satu pelajaran paling pertama dan paling penting itu adalah soal membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Kelihatannya sepele ya, tapi ini nancep banget buat ngebentuk prioritas keuangan yang kuat sejak kecil. Ini bukan soal eksploitasi anak ya, sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Dengan cara-cara seperti ini, mereka jadi belajar disiplin, dapat feeling bisnis secara alami, dan yang paling penting, ngerti betul nilai dari setiap rupiah yang didapat. Dan benar aja kan, para ahli juga setuju. Pelatihan dari kecil ini hasilnya keren banget. Mereka jadi pribadi yang lebih mandiri, dan ya, lebih siap aja gitu buat ngadepin berbagai tantangan di masa depan. Nah, kalau pola pikirnya udah kebentuk, sekarang kita lihat mesinnya. Gimana sih cara mereka secara aktif ngebangun kekayaan itu? Coba dilihat ini, bedanya jauh banget kan? Sementara kebanyakan orang nabung mungkin ya 10-20% dari penghasilan, prinsip yang mereka pegang itu bisa sampai 70-80%. Ini adalah salah satu kebiasaan paling powerful yang mereka punya. Filosofinya tuh dalam banget. Jadi menabung itu bukan buat nunda senang-senang, bukan, tapi lebih ke arah mencegah hidup jadi berantakan. Uang itu dilihat sebagai alat untuk bertahan hidup dan menjaga harga diri. Jadi tabungan itu ibarat jaring pengaman. Ada kepercayaan yang kuat banget kalau cuma punya satu sumber pemasukan itu bahaya. Makanya, mereka selalu berusaha membangun beberapa pilar sekaligus. Ada penghasilan utama, ada usaha sampingan, plus investasi yang pinter, biar lebih aman gitu. Nah, kutipan ini ngegambarin banget sikap mereka soal kerja. Nggak ada kerjaan yang dianggap terlalu rendah atau bikin gengsi turun, selama itu jujur dan produktif, ya sikat aja. Yang paling penting itu kemauan untuk terus bertumbuh. Oke, jadi mereka jago banget cari duitnya. Tapi gimana cara ngejaganya? Nah, disinilah filosofi hidup hemat mereka berperan penting. Prinsip intinya simple. Nilai seseorang itu bukan dari apa yang nempel di badan, tapi dari apa yang bisa dia hasilkan. Fokusnya itu ke produktivitas, bukan ke pamer atau cari pengakuan dari luar. Jadi, intinya mereka lihat barang itu sebagai alat, bukan piala buat dipamerin. Sebelum beli sesuatu, pertanyaannya selalu, ini beneran berguna nggak buat jangka panjang? Awet nggak? Harganya sepadan nggak sama nilainya? Pokoknya, fungsi nomor satu, bukan gaya sesaat. Filosofi hemat ini juga kelihatan banget di kehidupan sehari-hari loh. Ada penekanan yang kuat banget untuk, ya melakukan semuanya sendiri selagi bisa. Contoh paling gampang deh, masak di rumah. Ini bukan cuma soal hemat duit, tapi ini juga jadi cara buat hidup lebih sehat, bikin keluarga makin dekat, dan ngajarin buat nggak buang-buang sumber daya. Komplit banget kan manfaatnya? Dan yang terakhir, ini mungkin bagian yang paling penting dari semuanya. Kebiasaan-kebiasaan ini tuh nggak cuma buat diri sendiri dan berhenti di situ, tapi dirancang untuk diwariskan. Para orang tua tuh aktif banget ngajarin nilai-nilai ini. Disiplin, etos kerja, hidup hemat ke anak-anak mereka. Seringnya sih sambil ngajak mereka bantu-bantu di bisnis keluarga sejak usia mereka masih sangat muda. Jadi yang mereka bangun itu bukan cuma orang kaya satu persatu, tapi mereka membangun semacam ekosistem keluarga yang produktif dan saling dukung. Ini yang bikin efeknya bisa bertahan kuat dari generasi ke generasi. Dan ini dia intinya, keyakinan bahwa warisan paling berharga itu bukanlah hartanya, melainkan karakternya. Karena karakter yang kuat itulah yang bisa bikin kekayaan itu ada, bertahan, dan diwariskan dengan cara yang benar. Jadi apa artinya semua itu buat kita semua? Artinya, sukses itu bukan soal hoki-hokian. Sukses itu soal kebiasaan yang kita bangun hari demi hari. Prinsip-prinsip ini sifatnya universal kok, bisa diterapkan siapa saja. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda, dari semua ini, ada nggak satu kebiasaan kecil yang bisa Anda mulai hari ini?
Mungkin mulai catat pengeluaran, atau coba bikin usaha sampingan kecil-kecilan, atau sesimpel masak di rumah sekali lagi minggu ini. Ingat, perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil.